Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan dengan kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Nah, saya percaya firman itu berkuasa. Firman Tuhan itu sanggup memperbaharui setiap kehidupan kita. Saya beri tema kebenaran firman Tuhan dalam renungan ini, utamakan doa. Ya, utamakan doa. Kita melihat di 1 Timotius 2 ayat 1, 2, 3, dan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kalau kita mengobservasi, ya, kita bisa menemukan siapa yang terlibat dalam surat ini. Tentunya ada Paulus sebagai penulis dan Timotius sebagai penerima dari surat ini. Ya. Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus, seorang yang masih muda yang dipercayakan untuk melayani. Ya, jadi ada nasihat-nasihat yang tentu diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Dan di sini kita bisa melihat Paulus menekankan pentingnya doa atau utamakan doa. Ya. Dan di sini baik untuk semua orang. Ya. Jadi doa ini baik untuk semua orang maupun bagi para pemimpin. Karena doa itu adalah bagian penting. Artinya kita mendoakan semua orang, mendoakan para pemimpin, itu penting ya, dalam kehidupan gereja. Dan seharusnya menjadi prioritas utama. Nah, kita melihat interpretasi. Ya, apa makna yang bisa kita temukan dari nasihat ini? Yang pertama, utamakan doa bagi semua orang. Di ayat yang pertama dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dalam ayat ini Paulus menginstruksikan Timotius dan seluruh jemaat untuk mengutamakan doa. Bentuk-bentuk doa seperti permohonan, syafaat, ya, doa syafaat dan ucapan syukur. Ya. Tentunya doa yang disertai dengan ucapan syukur. Dan doa ini bukan berfokus pada doa pribadi, tetapi bagi kepentingan semua orang. Ya. Karena ini adalah bagian penting dari kehidupan seorang Kristen. Ya. Orang Kristen, kita harus memperhatikan bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Karena ini menunjukkan bahwa setiap orang, siapapun mereka, ya, berhak untuk didoakan. Tanpa kita harus memandang status sosialnya, tanpa kita memandang agamanya, atau suku bahasanya. Ya. Karena dengan mendoakan semua orang, kita telah menjadi perantara. Kita menjadi penghubung bagi semua orang datang kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang tidak kita kenal, yang kita doakan. Ya. Karena kita mendoakan bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk orang-orang yang kita kenal dari keluarga kita, sahabat dekat kita, tetapi siapapun dia, orang yang kita nggak kenal, bahkan kita belum bertemu dengan mereka, ya kita mendoakan. Karena dikatakan ya utamakan, mendoakan semua orang. Nah, yang kedua, makna yang kedua, pentingnya berdoa bagi pemimpin.
dan pemerintah. Di ayat yang kedua dikatakan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Paulus secara khusus menekankan pentingnya berdoa bagi raja-raja dan pemerintah, pemimpin-pemimpin. Karena kalau kita melihat pada masa lalu, orang Kristen hidup di bawah kekuatan pemerintah, kekuasaan pemerintahan yang seringkali tidak ramah terhadap iman mereka. Ya. Ada banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan, menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Namun Paulus tetap mendorong agar jemaat berdoa untuk mereka. Para penguasa, pemimpin-pemimpin, pemerintah, raja-raja. Bukan hanya untuk mendapatkan kebebasan supaya kita bebas dari penindasan. Tetapi juga agar setiap pemimpin-pemimpin kita itu membuat keputusan yang baik. Ya. Dapat membuat keputusan yang baik sehingga masyarakat semua, bahkan kita sebagai umat-umat Tuhan dapat hidup dalam damai dan tentram. Ya. Saya kira itu juga yang sering kita doakan di hari-hari ini. Ya. Karena doa itu juga berkuasa dapat membuat para pemimpin hidup dalam kesalehan dan kehormatan. Ya. Karena kita tentu merindukan seorang pemimpin yang saleh. Nanti pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mencintai bangsa ini, yang mencintai rakyatnya, mencintai semua orang, berbuat baik, ya, tidak koruptor, dan segala macam. Dan tentunya kita percaya bahwa doa itu bukannya sekedar permohonan, tetapi doa itu mengandung kuasa yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan mereka, ya, membuat mereka memerintah dengan baik. Doa bagi semua orang dan pemimpin adalah baik dan berkenan di mata Allah. Ya. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya Allah menghendaki agar umat Tuhan itu tidak hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan orang lain. Dan ini sesuai dengan sifat kasih Allah yang universal, yang menghendaki kebaikan bagi semua orang. Itu sebabnya Yesus datang untuk semua orang, bukan hanya untuk umat Israel, semua orang. Dia mengasihi, dia mencintai semua orang. Makna yang ketiga, berdoa supaya semua orang diselamatkan dan dapat mengenal kebenaran. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Poin utama dari bagian ini adalah bahwa Allah menginginkan semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Hal ini menekankan bahwa keselamatan tidak terbatas pada kelompok atau bangsa tertentu, tetapi terbuka bagi semua manusia. Oleh karena itu, doa syafaat untuk semua orang itu sangat penting. Berdoa bagi semua orang, bagi pemerintah, itu sangat penting. Supaya semua orang, bahkan setiap mereka sebagai pemimpin-pemimpin bangsa kita, menerima apa? Kasih karunia Tuhan. Mengenal kebenaran dan diselamatkan. Dan bukankah itu yang seringkali kita doakan juga? Untuk keselamatan semua orang. Ya. Karena firman Allah sekali lagi katakan bahwa Yesus, dia datang untuk semua orang. Karena dia mengasihi semua orang. Firman Allah katakan dia tidak ingin ada yang binasa, tetapi diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gak ada kebenaran yang lain. Itu sebabnya menjadi doa kita supaya mereka juga mengenal kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia kebenaran yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak-anak Allah, ya berarti mereka menjadi ahli waris dari apa yang ada pada Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan Allah.
mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Ini menjadi doa kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, gereja Tuhan. Mari berdoa bagi semua orang, berdoa bagi para pemimpin, supaya mereka mendapat kasih karunia, mengenal kebenaran, dan diselamatkan. Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 12, saya baca dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia, tidak ada seorang lain pun yang dapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Amin. Hanya di dalam Yesus orang dapat diselamatkan. Percaya kepadanya, ada keselamatan. Itu sebabnya mari utamakan doa untuk semua orang. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita sebagai orang percaya? Yang pertama, mari kita meluaskan hati dan berdoa bagi semua orang. Universal, semua. Seringkali doa-doa kita mungkin terlalu berfokus pada kebutuhan pribadi atau lingkup yang terbatas. Gak salah kita berdoa buat pribadi kita, keluarga kita. Namun melalui bagian ini kita diajak untuk meluaskan hati. Artinya kita juga harus meluaskan hati. Memberi hati. Kita diajak untuk meluaskan hati kita seperti hati Allah yang menginginkan keselamatan bagi semua orang. Dan ini juga yang Tuhan mau. Itu sebabnya mari kita luaskan hati kita, beri hati kita untuk orang lain. Dengan cara kita mendoakan mereka. Supaya mereka juga diselamatkan. Yang kedua, berdoa dengan ucapan syukur. Atau berdoa dengan rasa terima kasih kepada Tuhan. Kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur. Berterima kasih atas apa? Anugerah yang boleh kita nikmati di dalam hidup kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk mendoakan semua orang. Artinya ini adalah tugas pelayanan yang mulia. Berdoa buat semua orang, pemerintah, siapapun mereka. Dan kita juga mengucap syukur atas kasih karunia Allah bagi semua orang. Kita bersyukur. Kenapa? Karena kasih karunia Allah itu bukan hanya untuk kita, tapi kepada semua orang. Itu sebabnya mari saya mengajak teruslah terbeban. Prioritaskan utamakan doa untuk semua orang, untuk para pemimpin kita dan siapapun mereka. Ingat, kita mendoakan mereka supaya mereka pun diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327 420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu yang boleh menasihati kami untuk kami meluaskan hati kami berdoa buat semua orang dengan penuh ucapan syukur karena kasih karunia-Mu, keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan bukan hanya untuk kepada kami Tuhan, tapi kepada semua orang supaya mereka pun diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kami sebagai gereja Tuhan. Tuhan Yesus, berdoa buat seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi anak-anak mereka, bahkan dimanapun mereka berada diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan selalu. Kami percaya jemaat GPDI El Shaddai Magelang menjadi jemaat yang luar biasa di dalam Tuhan karena kuasa-Mu menyertai kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, damai sejahtera. Kiranya Engkau mengaruniakan damai sejahtera-Mu
terus-menerus dalam segala hal kepada keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.